Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah.
Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas.
Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu, dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayaran nanti kalau dagangnya terjual habis, boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung tersebut. Apa? 200 dirham hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau merasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham, kata si pemilik warung tersebut. Ini tidak adil. Hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak pada pemilik warung tersebut. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas kemudian berkata, itu memang aneh, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas.
Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung tersebut terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Kisah selanjutnya. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda Raja tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan ke istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku ini. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak, karena Raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan Raja pun sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari Raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkan itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar Tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibunya Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan aku hukum dirimu," tanya Baginda Raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dirham. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai Tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu bahwa aku akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 5 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua itu tidak akan mampu berdiri.
Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu, ampun Paduka yang mulia. Jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. "Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari suatu hari Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya. Sang raja negeri seberang menceritakan bahwa anaknya sangat malas dan enggan disuruh belajar. Dan yang lebih parahnya lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka melalui waktunya untuk bermain dan tidur. Setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari si anak, malah menertawakannya, bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih untuk berhenti. Mereka tidak mampu menghadapi sifat putra raja negeri Sebang yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak menitipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas?" tanya raja dari negeri seberang. "Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Oh, baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku ajak putraku kemari," balas raja negeri seberang. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa tiba-tiba Paduka datang kemari?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. "Wahai Abu Nawas, ajarkan anakku ilmu agama dan didiklah supaya disiplin," pinta sahabat Baginda Raja. "Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati," balas Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan kepadamu," ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal oleh orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat meminta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras, padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah, si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut serta rajin. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak kini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dan dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, ia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya. Dengan didampingi pasukan kerajaan, pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana,
dia langsung disambut dengan hangat dan dipersilakan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku, padahal aku tidak bersalah waktu itu? Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini. Ketika kamu bertanya tentang pukulan itu, sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja, kan? Hal itu akan terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak akan pernah bisa lupa pahitnya kezaliman," terangnya. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, sang raja yang baru itu merasa puas. Ia mendapat wejangan yang sangat berharga. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-hari pria tuli itu adalah mengembala domba-dombanya di bukit padang rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala domba-dombanya, dia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan memberikannya pesan, "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya. Dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata si gembala tersebut. Ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala. Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja. Mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah menuntaskan hajat buang air besar, si gembala kembali menemui pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan jumlahnya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala. Dia lalu memanggil domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar. Aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah. Kalau kau mendekat, aku akan memukulmu."
ancam si pemotong rumput dengan emosi. Si gembala pun menjadi heran kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak beberapa lama kemudian, lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil pria penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan kepadaku, apa yang diucapkan si pemotong rumput ini? Aku ini tuli, Tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku, malah marah kepadaku," ucap si gembala dengan emosi. Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah. Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini, Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja aku marah dituduh seperti itu," balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Dikarenakan juga menderita tuli, ia mengira si pemotong rumput dan gembala sedang memarahinya karena mencuri kudanya. "Benar, kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku, kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hai kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku dan justru malah marah-marah," teriak si gembala. "Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini," teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas. Di hadapan mereka kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira itu adalah seseorang sufi yang alim dan sakti. Sebab dari penampilannya, Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Tuan Sufi, tolonglah aku. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya," kata si pemotong rumput. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah marah kepadaku." Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak, "Tuan Sufi, aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini," ucap si pencuri kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot tajam mata Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala, ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia berpikir dalam hati,
Kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa tempat Abu Nawas tinggal kedatangan 3 orang bijak yang ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Masyarakat desa kemudian mempercayai Abu Nawas untuk menghadapi serta menjawab pertanyaan 3 orang itu. Sehingga mau tidak mau Abu Nawas mengiyakan permintaan masyarakat, dan terjadilah dialog antara dirinya dan ketiga orang bijak tersebut. Di mana sebenarnya pusat bumi ini? Tanya orang bijak pertama. Tepat di bawah telapak kaki saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana cara saudara untuk memberikan hal itu? Tanya orang bijak pertama kembali. Kalau tidak percaya, silakan ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan santainya. Atas jawaban itu, orang bijak pertama hanya bisa diam, tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Kemudian giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit, saudara? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Abu Nawas masih dengan santainya. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal tersebut? Tanya orang bijak kedua lagi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih jawaban ngawur. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Tanya orang bijak kedua sedikit jengkel. Kalau saya ngawur, kenapa Anda juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Jawab Abu Nawas yang berhasil membuat si bijak kedua itu diam, tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Akhirnya orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka ini tampil di hadapan Abu Nawas dan para penonton yang hadir. Tampaknya ia sedikit terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Tapi coba saudara katakan kepada saya, berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu? Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Orang bijak ketiga mulai getar-getir. Oh, kalau itu sih sangat mudah. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, berarti saya yang keliru, jelas Abu Nawas. Orang bijak ketika itu ternyata tidak mau menerima cara menghitung seperti itu. Mereka kemudian pamit meninggalkan desa tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu oleh para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu, kata istrinya. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak, kata Abu Nawas. Apa? Seru istrinya kaget. Raja ku jadikan budak, ulang Abu Nawas. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Tanya istrinya. Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara, lanjut Abu Nawas menjelaskan. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya,
para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu, kata sang istri. Menurutmu, apa yang akan dilakukan Baginda Raja kepadaku? Tanya Abu Nawas pada sang istri. Pasti kau akan dihukum berat, kata istrinya sedih. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan, kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Kemudian berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda Raja datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati, seru istri Abu Nawas. Hah? Abu Nawas mati? Kata para tetangga hampir bersamaan. Iya, kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak surut. Mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja dan beberapa pengawal serta seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Tanya Baginda Raja. Ada paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata di hadapan rakyat, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya, kata Baginda Raja. Syukur, kata suara dalam keranda. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku, kata Abu Nawas. Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, kata Abu Nawas. Ajarkan ilmu itu kepadaku, pinta Baginda Raja. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri, jelas Abu Nawas. Dasar pelit, Baginda menggerutu kecewa. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu sholat. Setelah sholat Isya berjamaah selesai, mereka berdiskusi agama membahas tentang orang buta. Mereka beranggapan bahwa orang buta tidak berbuat dosa, karena pintu dosa tertutup baginya. Alasannya, mereka orang buta tidak bisa melihat maksiat.
Akan tetapi Abu Nawas tidak sependapat dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta bisa juga berbuat dosa. Ia pun menyiapkan kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak berapa lama Abu Nawas berjalan, ia benar-benar menemukan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh, "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan." Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Apakah kamu juga buta?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Kita harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas. Untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang buta, Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, kita senasib wahai saudaraku. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga orang buta yang senasib dengan dia. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mengencing dan meminta tolong kepada si buta agar kantongnya yang penuh berisi uang dipegangkan dulu baik-baik. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta sedang meraba-raba kantong Abu Nawas hingga terbesit niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tak dapat mencariku karena ia juga orang buta," pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar si Abu Nawas tidak dapat menemukannya. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku. Tadi saya ditabrak orang, sekarang uang saya dicuri oleh orang. Sial benar nasibku ini. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang saya terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis kena kepalanya. "Aduh, aku kena," rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan, "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu tepat di kepalanya." Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, aku kena lagi," rintih si buta sambil memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun jadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. "Ah, mungkin itu hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar.
tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta, dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua sasaran yang dilemparnya selalu tepat mengenainya. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang bersamanya. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas kan? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta menyerahkan kantong yang berisi uang itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta pun dapat berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham," ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Kipati yang mendengar raja memberikan tugas kepada ketiga prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab Baginda Raja. "Apakah gerangan rencana Baginda?" tanya Kipatih lagi belum paham. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku berikan uang 3000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rasyid yang sudah berangkat lebih dulu dari Kipati pun akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah rajamu," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit raja memastikan. "Ya, silakan saja," sahut Abu Nawas.
Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku, betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa yang saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pantungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya benar," jawab utusan sang raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah sang raja," sahut Abu Nawas. Ketika utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Kipatih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Kipatih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika ada 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipatih. "Oh begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Kipatih. Mendengar jawaban Kipatih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pantungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan Baginda Raja. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang ingin kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Kipatih. Abu Nawas menyetujui permintaan Kipatih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja dan mengambil hadiah 3000 dirham. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.